emas kebiru-biruan Wang Donger menjadi benar-benar keemasan, dan jatuh dari langit seperti dua sabit raksasa. Sayap-sayapnya saling bersilangan terus-menerus saat mereka dikurung spirit api yang tidak bergerak, dan itu dilemparkan ke langit sekali lagi ketika melolong dengan rasa sakit yang luar biasa. Arai heksagram asli langsung menghilang, dan arai heksagram lainnya bersinar di tempat di mana spirit api akan mendarat setelah dilempar pergi. 1 detik yang diperlukan oleh heksagram arai sudah terlewati ketika spirit api jatuh dengan keras ke tanah. Sekali lagi dilemparkan ke udara, dan dibakar oleh api cahaya lagi. Wang Donger jarang melakukan serangan sejak dia bertemu kembali dengan Huo Yuhao, tapi itu tidak berarti dia tidak cukup kuat. Itu hanya berarti dia memberi Huo Yuhao lebih banyak kesempatan untuk tampil. Dia bersedia menjadi wanita di belakang pusat perhatiannya. Sementara alasan mengapa dia mengambil inisiatif kali ini adalah untuk memajang seseorang. 2 arai heksagram yang datang satu demi satu. Selain bilah sayap yang tertutup yang didorong oleh Golden Light Left Ambon-nya, melukai keras semangat batuan lautan giok. Lampu hijau yang dilepaskan keras saat sedang hangus di dalam heksagram arai jauh lebih redup dari sebelumnya, dan 2 luka besar menutupi kedua bahunya. Wang Donger berseru saat dia melebarkan sayapnya, dan dia memantulkan telapak tangan Huo Yuhao, yang diulurkan untuk menekan dorongan. Dia sekitar terbang 6 atau 7 meter ke langit, dan api keemasan kebiruan menyala di atasnya. Pada saat berikutnya, cincin jiwa kelimanya mulai bersinar dan dia berubah menjadi kupu-kupu emas keemasan yang anggun dan anggun untuk sesaat. Area untuk beberapa ratus meter di sekelilingnya dicat dengan warna emas kebiru-biruan ketika dia melepaskan serangannya. Seolah-olah ada banyak kupu-kupu emas kebiruan yang berkelap-kelip di langit. Wang Donger telah menyelesaikan keterampilan jiwa bahkan ketika semua orang melihat kilatan menyilaukan. Ini jelas merupakan keterampilan jiwa ofensif tipe kejutan. Tapi Wang Donger terlalu cepat. Cahaya emas kebiru-biruan itu hanya tampak berkedip sekali. Dan dia berada di belakang spirit api pada saat berikutnya. Cahaya heksagram arai langsung ditarik saat Jade Ocean Spirit api anjlok dari langit. Itu masih bergetar keras, dan semua orang bisa dengan jelas melihat bahwa ia memiliki beberapa pola cahaya keemasan kebiru-biruan terpampang di seluruh tubuhnya. Atau, orang bisa menggambarkannya sebagai luka. Cepat! Mo Xuan! Teriak Zhang Lexuan. Mo Xuan tidak akan membiarkan kesempatan seperti ini lolos begitu saja. Dia melesat keluar dengan cepat, dan tiba di hadapan keras semangat giok samudera saat Zhang Lexuan mengikuti di belakangnya dan memberikan pukulan terakhir. Kekuatan hidup roh kera akhirnya mencapai, dan rasanya seolah-olah kekuatan cahaya secara paksa mempertahankan napas terakhirnya. Butterfly Goddess, Meteor. Keterampilan jiwa kelima Wang Donger yang menakutkan. Kekuatan ofensifnya begitu kuat sehingga bahkan Kai Meier, yang menyaksikan pertempuran dari samping, bereaksi kaget. Udara dipenuhi aroma sinar matahari yang tercipta setelah semuanya dibakar oleh cahaya yang berapi-api. Cincin jiwa hitam naik dari tubuh Jade Ocean Spirit AP, dan Mo Xuan segera duduk bersila di sana tanpa ragu-ragu. Dia mulai menyerap cincin jiwa dengan bimbingan kekuatan keselamatan. Setiap orang secara alami di sekitarnya untuk perlindungan. Zhang Lexuan menoleh untuk melihat Huo Yuhao dan Wang Donger. Dan kemudian Wang Qiwer, yang tidak melakukan apa-apa selain meninju dengan satu kepalan itu. Dia mengerutkan keningnya dengan lembut dan berkata, "Aku harus mengkritikmu dulu, Yuhao. Anda adalah master jiwa tipe kontrol utama. Bagaimana Anda memimpin teman-teman Anda? Mengapa Wang Qiwer tidak benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran dari awal hingga akhir? Meskipun benar bahwa Anda dan Wang Donger sudah cukup untuk mengalahkan keras semangat lautan giok ini, bukan partisipasi Qiwer akan membuatnya jauh lebih mudah, dan Anda akan menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa." Petik 2. Wang Donger bahkan tidak menunggu Huo Yuhao menjawab. Dia berseru dengan sedih. "Kami tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Dan kami juga tidak tahu keterampilan apa yang dia miliki atau seberapa kuat dia.
Bagaimana jika dia menyeret kita ketika kita mendelegasikan sesuatu kepadanya dan meminta untuk bekerja sama? Selain itu, kami juga menjamin keselamatannya. Petik 2. Ekspresi Zhang Lexuan menjadi gelap. Apakah Anda tahu apa artinya menjadi anggota tim? Wang Donger. Jika semua orang di tim membagikan pendapat Anda, maka tim akan hancur cepat atau lambat. Anda juga dari halaman dalam. Dan Anda adalah murid penatuamu. Tidakkah Anda mengerti alasan sederhana? Pertarungan kita baru saja dimulai. Dan yang kita perlukan sekarang adalah kerjasama dan saling pengertian. Saya tidak peduli tentang masalah apa yang Anda miliki dengan Wang Qiwer. Tetapi Anda tidak bisa menindakinya dalam ekspedisi ini. Karena keselamatan semua orang yang diperhatikan. Mulai sekarang, Anda akan menghentikan sementara koordinasi Anda dengan Huo Yuhao. Anda akan berjaga di belakang. Petik 2. Cahaya melintas di mata Wang Donger. Dan dia ingin terus berdebat. Tetapi Huo Yuhao menahannya. Huo Yuhao mencium pelan. Kakak perempuan tertua benar. Kami adalah tim. Dan kami adalah satu tubuh. Ini salahku. Kakak senior tertua. Petik 2. Wang Donger juga tenang pada saat ini. Dia tahu bahwa Zhang Lexuan benar. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi meskipun dia masih merasa sedikit sedih dan tidak percaya. Mata Zhang Lexuan menoleh ke arah Wang Qiwer. Dan suaranya jelas lebih keras. Bagaimana kabarmu, Wang Qiwer? Apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak mengambil inisiatif untuk bekerja sama? Dapat dipahami mengapa Anda tertinggal di awal. Tetapi Anda bisa menyusul ketika Wang Donger merilis arai heksagram pertama. Kenapa kamu berhenti? Anda mungkin sedang bekerja sama. Apakah Anda bahkan memiliki satu kerjasama? Anda bersembunyi di belakang saat Anda menyaksikan kawan Anda berkelahi. Apa kau bahkan layak menjadi bagian dari halaman dalam Akademi Shrek? Petik 2. Wang Qiwer memelotot di bawahnya dan berkata dengan dingin. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memutuskan apakah aku bagian dari halaman dalam atau tidak. Kenapa aku harus bertarung jika mereka berdua sudah cukup? Itu bahkan sudah cukup jika aku sendirian. Selain itu, saya tidak pernah menyamar di hadapan musuh. Jika Anda tidak mempercayainya, kita bisa berganti posisi. Dan saya akan mengambil poin. Petik 2. Aura kagum kakak perempuan tertua sulung telah ditantang. Dan siswa halaman dalam lainnya terkejut ketika mereka melihat. Dengan rahang kendur. Mereka belum pernah melihat orang berbicara kembali dengan Zhang Lexuan seperti itu. Zhang Lexuan tersenyum polos dan berkata, maaf, tapi aku sebenarnya memenuhi syarat untuk memutuskan apakah Anda bagian dari halaman dalam Akademi Shrek. Saya adalah bagian dari Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek. Dan saya memiliki hak untuk meminta Akademi untuk mengeluarkan anggota dari halaman dalam. Apa yang Anda lakukan melanggar peraturan sekolah. Jadi tidak ada yang akan melindungi Anda. Jika Anda tidak yakin dengan kemampuan saya, Anda dapat menantangku setelah ekspedisi. Tetapi saya adalah pemimpin tim untuk saat ini. Dan saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Jawab saya. Apakah Anda bersedia mengikuti perintah saya dan bekerja sama dengan tim? Petik 2. Mata Wang Qiwer berubah dingin ketika dia mendengarkan Zhang Lexuan. Seolah-olah dia akan meledak. Semua orang memperhatikan. Tidak ada yang berharap bahwa Wang Qiwer, yang masih baru, akan berani memusuhi kakak perempuan tertua-tertua mereka, yang adalah pemimpin tim. Ini adalah wilayah batin Great Stardow Forest. Dan tindakan Zhang Lexuan tidak bisa dibantah. Dia harus memastikan bahwa tim hanya memiliki satu suara, dan bahwa setiap orang akan mendengarkan perintah dan delegasinya. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan semua orang. Cahaya di mata Wang Qiwer surut, dan dia menjawab dengan jelas, baiklah, seperti yang kamu inginkan. Saya akan mendengarkan perintah Anda. Zhang Lexuan sama sekali tidak terlihat bangga. Dan dia berjanji dengan sungguh-sungguh. Kamu telah membuat pilihan yang tepat. Alasannya adalah karena ini tidak hanya menjamin keselamatan Anda sendiri. Keselamatan seluruh tim dipertaruhkan.
Saya harap Anda tidak akan melakukan hal bodoh dalam usaha kami selanjutnya. Mulai sekarang, Anda akan bekerja sama dengan Huo Yuhao. Petik 2. Dia kembali ke formasi setelah mengucapkan kata-kata ini. Dan ketegangan dan ketidakstabilan awal langsung diselesaikan dengan penanganan situasi yang tepat waktu. Dia untuk sementara memutus kemitraan Huo Yuhao dan Wang Donger dan memasangkan Huo Yuhao dengan Wang Qiuer. Langkah ini memiliki makna yang lebih dalam. Dan dia ingin memecahkan kebekuan dan hambatan antara mereka berdua melalui pertempuran dan saling membantu. Mereka baru saja memasuki wilayah Bibrida. Dan masih jauh dari bahaya yang sebenarnya. Lebih baik menyelesaikan masalah ini saat ini daripada ketika masalah sebenarnya muncul. Dan dia menargetkan kedua belah pihak pada saat yang sama sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau dianggap salah. Pada titik ini, Zhang Lexuan memanggil semua orang untuk terus bergerak. Semua orang menjadi lebih waspada setelah pertemuan mereka dengan Jade Ocean Spirit AP. Namun, mereka tidak merasakan banyak tekanan dengan deteksi spiritual Huo Yuhao. Mereka melawan atau mengusir beberapa jiwa binatang yang tidak cocok ketika mereka bergerak maju, dan berkelana lebih dalam ke wilayah Bibrida. Raungan dan lolongan bisa terdengar dari waktu ke waktu, bersama dengan hiruk-pikuk panggilan burung dan kicauan serangga di daerah sekitar mereka. Zhang Lexuan berhenti dan melihat langit melalui kanopi. Dia menyampaikan suaranya dan berkata, "Kita harus berada di area pusat wilayah inti. Tidak baik bergerak pada malam hari. Jadi kita akan beristirahat di sini hari ini." Huo Yuhao, bisakah kamu memperluas area deteksimu sehingga kami dapat menemukan tempat yang cocok untuk berkemah? Petik 2. Baiklah. Huo Yuhao meningkatkan kekuatan spiritualnya dan dengan cepat memperluas deteksi spiritualnya. Jari-jarinya mencapai 1000 meter dalam sekejap. Tetapi dia berhenti pada jarak ini. Karena perkembangannya lebih jauh akan membutuhkan Eye of Destiny. Zhang Lexuan menunjuk ke satu arah setelah beberapa saat. Dan memimpin semua orang di sana. Itu adalah tempat yang relatif lebih tinggi dari daerah di sekitarnya. Dengan vegetasi lebat dan pohon-pohon tinggi di sekitarnya. Han Ruoruo tersenyum dan berbisik. Sekarang terserah kalian berdua. Peringatkan semua orang pada waktunya jika Anda menemukan sesuatu. Petik 2. Baiklah. Cepat dan istirahat. Kakak senior. Huo Yuhao menjawab dengan sopan. Sementara Wang Qiuer tidak menanggapi sama sekali. Mereka berdua berdiri bahu-membahu. Dan Wang Qiuer masih sedingin dulu. Namun, dia benar-benar melepas kamera pada saat ini karena beberapa alasan. Malam hutan bukanlah kegelapan mutlak di mana orang tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Cahaya bulan mengalir melalui kanopi dan menghujani hutan melalui bayang-bayang pepohonan. Dan ada beberapa serangga kecil di sekitarnya yang mengeluarkan cahaya juga. Cahayanya lemah, tapi mereka masih bisa melihat. Huo Yuhao melihat profilnya ketika dia berbalik ke arah Wang Qiuer. Itu sangat akrab dan indah. Jika dia tidak tahu yang lebih baik, dia tidak akan bisa mengatakan apakah orang di sekitarnya adalah Wang Qiuer atau Wang Donger. Dia sangat cantik. Huo Yuhao berseru dengan kagum di dalam. Sebelum dia buru-buru mengaktifkan deteksi spiritualnya sebelum dia membaginya dengan dia. Wang Qiuer melirik ke sana dan kemari. Keterampilan jiwamu baik. Dia memiliki suara yang menawan. Namun masih terdengar agak dingin dan memaksa tidak peduli bagaimana orang mendengarnya. Huo Yuhao mengambil jatah kering dan bertanya, "Apakah kamu mau?" Jatah yang dia ambil adalah sandwich daging yang telah dia siapkan sebelumnya. Roti panggang adalah makanan yang tidak mudah rusak, dan ada beberapa daging di dalamnya. Agak kering, tapi masih terasa baik-baik saja. Huo Yuhao hanya bersikap sopan dan sopan, tetapi dia tidak berpikir bahwa Wang Qiuer akan bertanya, "Apakah Anda membuatnya sendiri?" Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Donger sedikit pilih-pilih dengan makanannya. Saya membuat beberapa daging rebus sebelum ini. Dan roti panggang diambil dari kantin. Rasanya enak." Petik 2. Wang Qiuer meliriknya dan berkata, "Kamu benar-benar baik-baik saja."
Kuo Yuhao tersenyum dan menunjuk ke arah sandwich daging di tangannya. Wang Qiwer mengambil 2 potong darinya. Kuo Yuhao menyadarinya dan terkejut bahwa tangannya ditutupi dengan aura emas yang samar. Lapisan itu berwarna emas gelap, dan secara mengejutkan tidak mencolok dalam kegelapan malam. Dia melewati sandwich kembali pada saat berikutnya. "Berikan aku 2 lagi," kata Wang Qiwer jelas. Kuo Yuhao mengambil kedua sandwich itu dengan curiga. Tetapi dia mendapat wahyu begitu dia memegang tangannya. Kedua roti lapis itu sekarang hangat. Dan mereka membawa roti daging yang lembut. Apakah kekuatan jiwa bahkan dapat digunakan untuk memanggang? Kuo Yuhao buru-buru memberikan 2 sandwich lagi padanya. Sementara dia menggigit sandwich yang sudah ada di tangannya. Sandwich terasa berbeda ketika hangat. Daging yang direbus menjadi jauh lebih empuk, sementara tendon dalam daging setengah meleleh. Jus segar dan asin yang disebarkan ke dalam roti telah dihangatkan. Dan roti lapis itu benar-benar terasa jauh lebih baik daripada ketika dingin. Wang Qiwer melakukan hal yang sama dan memanaskan sandwichnya sendiri sebelum dia mulai menggigit. "Aku tidak mengira kamu memiliki kemampuan seperti ini. Kita tidak harus makan ransum dingin lagi," Kuo Yuhao berkata sambil tersenyum. Wang Qiwer tampaknya telah memulihkan rasa dinginnya ketika dia berkata, "Sekali ini saja. Anggap ini sebagai tanda penghargaan untuk ikan dan sup panggang Anda di sore hari." Petik 2. Kuo Yuhao sama sekali tidak kesal. Dia tertawa kecil dan berkata, "Apakah Anda benar-benar harus menolak semua orang dan menutup diri seperti itu? Kami rekan setim sekarang." Kuo Yuhao teringat oleh pertanyaannya. Yang benar adalah bahwa dia juga bisa merasakan kehangatan yang Wang Donger lindungi terhadap Wang Qiwer. Dia memaksakan tawa dan berkata, "Sebenarnya saya juga tidak mengerti. Kalian berdua terlihat terlalu mirip." Dan Donger menegaskan bahwa dia tidak memiliki saudara kembar. "Mungkin itu sebabnya dia mencurigai Anda. Saya percaya bahwa waktu akan berfungsi untuk membuktikan segalanya." Ada mendalam di matanya ketika dia mengucapkan kalimat terakhir ini. Wang Qiwer berbalik dan terus makan sandwich di tangannya. Dia berkata dengan dingin, "Saya tidak pernah harus membuktikan apapun kepada siapapun." Kuo Yuhao sudah menghabiskan makanan di tangannya sekarang. Dia mengambil kantong airnya dan mengambil beberapa tegukan sambil tersenyum dan berkata, "Itu bukan sikap yang baik. Pertama, kita hidup di dunia yang sama. Dan Anda tidak mungkin menolak dan meninggalkan segala sesuatu di dunia. Anda tidak dapat memutuskan bagaimana orang melihat Anda. Karena itu masalahnya. Mengapa Anda tidak mencoba menyesuaikan diri? Akankah menjadi begitu pendiam dan menyendiri membawa Anda kebahagiaan? Kokoh. Apakah Anda benar-benar berpikir saya dapat menyesuaikan diri? Sejak saya pergi, saya meninggalkan rumah. Semua orang di luar tertarik dengan penampilan saya. Tahukah Anda berapa banyak orang yang datang untuk menggoda saya dalam 1 hari? Saya bahkan telah bertemu dengan beberapa orang yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan saya. Saya memang ingin cocok, tetapi proses pemasangan harus bergantung pada kepalan tangan saya. Itulah alasan saya memakai kerudung. Dan itu telah meringankan banyak masalah saya." Petik 2. Kuo Yuhao berkata dengan putus asa, "Itu karena kamu terlalu tampan. Mungkin ini adalah efek negatif dari peningkatan keindahan oleh surga. Namun, saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan mengalami masalah seperti itu di dalam Shrek Academy." Petik 2. Wang Qiwer merasa jijik. "Kamu hanya bisa berbicara untuk dirimu sendiri." Dia tiba-tiba melemparkan roti yang sudah dipanggang di tangannya saat dia berkata, "Ini menjijikkan. Saya tidak makan itu lagi." Petik 2. Kuo Yuhao terdiam sejenak, sebelum matanya tiba-tiba menjadi sedingin es di saat berikutnya. Wang Qiwer merasakan sedikit kedinginan, dan kembali tanpa sadar untuk memperhatikan. Dia bertemu mata Huo Yuhao, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin ketika dia merasakan gelombang panas. Namun, permusuhan ini tidak berlanjut. Dan musim dinginnya surut. Kuo Yuhao berjalan ke tempat dia melempar roti yang sudah dipanggang saat dia berbaring dan menyimpannya.
Apakah kamu ingin bertarung? Wang Qiwer mengangkat dagunya dan menatap Huo Yuhao secara provokatif. Huo Yuhao menatap dingin padanya. Aku akan memilikinya jika kita berada di tempat lain. Apakah keluarga Anda tidak pernah mengajari Anda untuk menghargai makanan Anda? Tahukah Anda bahwa sepotong kecil roti panggang seperti ini dapat menyelamatkan hidup? Petik 2. Wang Qiwer mengedutkan kulitnya dengan jelek. Huo Yuhao melanjutkan. Apakah Anda pernah merasa lapar? Wang Qiwer menjawab dengan dingin. Orang yang kuat tidak akan pernah merasa lapar. Huo Yuhao tertawa sambil tertawa dan berkata, orang yang kuat. Sudahkah Anda menjadi individu yang kuat sejak Anda dilahirkan? Satu-satunya orang kuat adalah orang tuamu saat itu. Anda tidak pernah merasakan lapar. Jadi Anda tentu tidak tahu betapa berharganya makanan tersebut. Petik 2. Yang benar adalah bahwa dia tidak tertawa karena dia membenci Wang Qiwer. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia marah ketika Wang Qiwer melemparkan roti yang sudah dipanggang ke tanah. Karena dia membenci orang yang paling tidak menghargai dan menghargai makanan. Lebih jauh lagi, itu adalah sesuatu yang dia buat sendiri. Jadi dia membuang kerja kerasnya. Namun, ketika dia mengambil roti yang dipanggang dari tanah, dia tidak bisa menahan tawa. Hanya satu gigitan yang diambil, tetapi bekas giginya masih ada di sana. Sementara semua daging yang direbus hilang. Bahkan tidak sedikit pun yang tersisa. Gadis ini sangat pemilih dengan makanannya. Dia hanya menyebut roti panggang itu menjijikkan. Wang Qiwer membusungkan dada yang kuat yang lebih berkembang dari Wang Donger dan berkata, bagaimana kamu tahu aku bukan makhluk yang kuat ketika aku dilahirkan? Itu hanya sepotong roti panggang yang celaka. Petik 2. Huo Yuhao menoleh. Dia tidak ingin melihat dingin dan meremehkannya ketika dia menatap kegelapan dan berkata, ya, itu hanya sepotong roti panggang. Namun, sepotong roti panggang seperti ini berarti kesempatan untuk terus bertahan di iklim dingin. Petik 2. Dia memegang roti panggang yang baru saja dilemparkan ke tanah saat dia berbicara. Dan dia benar-benar menggigit roti yang baru saja dimakan Wang Qiwer dan mulai mengunyah. Wang Qiwer masih kesal. Dan dia masih memakai tampang jelek. Tapi dia bingung ketika melihat tindakannya. Dia makan roti panggang yang baru saja aku makan. Itulah satu-satunya pikiran yang mengalir di kepalanya. Dan Huo Yuhao. Pikiran Huo Yuhao hanya dipenuhi dengan kenangan berharga. Saya baru berusia 5 tahun saat itu. Dan saya masih anak kecil yang kurus. Saya dan ibu saya harus hidup di bawah atap orang lain. Dan ibu saya akan memberi saya makan setiap hari dengan gajinya yang kecil. Ibuku masih harus mencuci pakaian di luar bahkan di musim dingin yang pahit. Dan tangannya ditutupi oleh luka dan bekas luka. Buku sangat mencintaiku. Dia selalu mengatakan kepada saya bahwa saya adalah satu-satunya hal yang penting dalam hidup. Saya masih ingat hari itu. Langit sudah berubah gelap. Dan ibu saya berlari masuk dengan gembira dari luar. Sulit untuk melihat senyumnya melalui kerja keras yang luar biasa dari kehidupan sehari-harinya. Tetapi dia sangat bahagia hari itu. Apa kamu tahu kenapa? Dia berbalik dan menatap mata Wang Qiwer. Pada saat ini, air mata sudah mengalir di matanya. Dia menggigit sepotong roti lagi. Dia mengunyah dan mengunyah dengan penuh semangat. Dan air matanya menetes di pipinya tak terkendali. Mengapa? Ekspresi dingin di wajah Wang Qiwer telah menghilang. Dia bingung. Huo Yuhao terus mengunyah roti yang dipanggang saat dia berkata dengan suara yang bergetar. Alasannya adalah karena ibu saya bekerja di dapur hari itu. Dan koki di dapur telah memberikan sepotong roti panggang yang segar dari wajan setelah dia selesai. Masih panas dan wangi. Dan ibuku memikirkan aku. Saya tidak perlu makan roti jagung lagi. Dan akhirnya saya dapat memiliki roti yang terbuat dari tepung putih. Itulah alasan dia sangat bahagia dan bersemangat. Dia tidak ingin roti yang dipanggang menjadi dingin. Jadi dia memasukkan dan memeluk roti yang mengepul di dada. Ketika dia mengeluarkan roti yang dipanggang dan menyimpannya, dadanya menjadi merah karena semua panas itu. Saya masih muda. Saya masih belum tahu apa-apa saat itu.
Yang saya tahu adalah untuk menggigit roti panggang hangat itu. Petik 2. Pada titik ini, Huo Yuhao terisak dan terisak. Dia biasanya tidak akan mengungkapkan emosinya dengan mudah di depan orang luar. Namun, ia mulai mengenang masa kecilnya ketika Wang Qiwer memanaskan roti panggang untuknya. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran senyum puas ibunya, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa sakit yang menyesakkan. Ibu-ibu, andai saja kamu masih hidup. Saya memiliki kemampuan untuk merawat Anda sekarang. Dan saya memiliki kemampuan untuk melindungi Anda sekarang. Semua orang masih bermeditasi. Huo Yuhao berjongkok saat dia dengan paksa menekan suara yang terisak-isak di malam yang tenang saat dia melepaskan kekesalan dan kesedihan di hatinya. Wang Qiwer masih berdiri di sana. Tapi dia benar-benar terletak di tanah saat ini. Dia tidak pernah membayangkan sepotong roti yang dipanggang bisa memiliki kisah seperti itu.